Sudah seminggu ini Gina harus lembur. Namun, lembur hari ini selesai lebih malam daripada biasanya. Lelahnya hari itu semakin terasa karena dari kantor ia masih harus berjalan sekitar 20 menit untuk menuju stasiun kereta terdekat. Malam sudah larut, jalanan sepi. Hampir tak ada orang berjalan di trotoar selain dua orang misterius yang berjalan tak jauh di belakangnya. Saat Gina memelankan langkahnya, kedua orang tersebut ikut memelankan langkah mereka. Begitupun saat Gina mempercepat langkahnya, kedua orang tersebut juga ikut berjalan cepat. Jantung Gina berdegup kencang. Apa yang diinginkan kedua orang itu, pikirnya. Ia semakin yakin bahwa ia sedang dibuntuti. Ditariknya napas panjang dan ia mulai berlari kencang. Kedua orang itu ikut berlari mengejar Gina. Gina semakin ketakutan dan ketika ia melihat seseorang pria dari arah depannya juga berlari ke arahnya, ia sedikit lega, berpikir orang tersebut akan menolongnya. Namun, seseorang di belakang berteriak, "Cegat tuh cewek!" Menyadari orang tersebut adalah komplotan yang sama, ia berpikir cepat dan segera berbelok ke arah gang sempit yang berada di antara dua gedung pertokoan di samping kirinya. Ia berlari kencang melewati gang demi gang, lorong demi lorong, tanpa menoleh ke belakang. Ia berbelok ke sembarang arah ketika bertemu di persimpangan di antara gang itu. Setelah berlari sekitar 10 menit, ia kelelahan dan memelankan langkahnya. Gina berkonsentrasi mencoba mendengar suara sekitarnya. Hening. Tak ada lagi suara langkah mengejarnya. Hatinya sedikit lega. Ia mengeluarkan HP-nya untuk menghubungi kakaknya. Sayangnya, berada di gang sempit di antara gedung tinggi, ia tak menemukan sinyal sama sekali. Sambil terus mengecek sinyal HP-nya, ia terus berjalan perlahan berharap menemukan ujung dari lorong ini yang akan mengarahkannya ke jalan utama. Sudah 30 menit Gina berjalan menyusuri lorong ini. Sesekali ia bertemu persimpangan, ragu dan memutuskan berbelok ke arah yang ia rasa akan menuntunnya keluar dari lorong yang membingungkan ini. Malam semakin larut, Gina semakin cemas. Dari kejauhan, ia melihat di sisi kanan salah satu gang terdapat pintu dengan lampu yang masih menyala. Karena sudah putus asa, ia memberanikan diri untuk mengetuk pintu tersebut, berharap seseorang berada di balik pintu tersebut bisa menolongnya. Ia mengetuk beberapa kali, tak ada jawaban. Saat ia putus asa dan hendak melangkah pergi, terdengar suara kunci pintu yang dibuka. Seorang nenek-nenek membuka pintu, ekspresinya terkejut. Ia bertanya, "Mengapa ada seseorang perempuan muda berada di tempat seperti ini di malam yang sudah sangat larut?" Mata Gina berkaca-kaca. Rasanya ia ingin menangis, namun ia berhasil menahan air matanya. Ia menjelaskan kepada nenek tersebut kejadian yang baru saja menimpanya. Ekspresi sang nenek iba. Ia langsung menawarkan untuk masuk ke gedung tua yang ternyata merupakan tempat tinggal nenek tersebut. Rumahnya gelap dan cukup sempit. Nenek tersebut bercerita bahwa ia tinggal seorang diri karena kedua anaknya yang telah berkeluarga sudah tinggal di kota lain. Ia mengatakan pula bahwa di malam hari, lorong-lorong sangatlah gelap, sehingga mudah membuat orang tersesat. Maka dari itu, ia menawarkan Gina untuk bermalam dan melanjutkan perjalanannya saat hari sudah terang. Gina tak yakin, namun ia tak punya banyak pilihan. Ia setuju untuk bermalam di rumah nenek. Ia dipersilahkan untuk tidur di sebuah kamar di lantai atas yang dulu merupakan kamar dari salah satu anak nenek tersebut. Malam itu ia langsung terlelap, membuat malam terlewati begitu cepat hingga tak terasa pagi sudah tiba. Kamar tersebut tak memiliki jendela sehingga Gina tak bisa menyadari jika matahari telah terbit. Suara ketukan pintu dari sang nenek yang membangunkannya. Sebelum Gina hendak pergi, sang nenek menawarkannya sarapan. "Kamu butuh energi supaya bisa fokus agar bisa keluar dari lorong ini," ujarnya. Namun, saat melihat mangkuk yang disodorkan sang nenek padanya, raut wajahnya bingung. Mangkuk tersebut hanya berisi air bening. Karena tak ingin terlihat tak sopan, Gina mengambil sendok dan menyuapkan air tersebut ke dalam mulutnya. Saat ia memasukkan suapan pertamanya, matanya terbelalak. Ia terkejut karena air tersebut memiliki rasa yang sangat lezat, sehingga tangannya otomatis menyuapkan kembali air tersebut ke dalam mulutnya, hingga habis. Tak hanya lezat, Gina juga merasa kenyang bak melahap seporsi penuh nasi goreng.
Segera setelah menghabiskan sarapannya, Gina langsung berpamitan kepada sang nenek untuk pulang. Ketika membuka pintu, hari ternyata sudah terang. Ia berjalan menyusuri lorong tersebut. Langkah demi langkah, persimpangan demi persimpangan, dan belokan demi belokan ia lewati. Namun lorong-lorong ini seperti tak berujung. Gina melihat jam di HP-nya yang sudah menunjukkan hampir sore, sedangkan ia masih belum bisa menemukan jalan keluar dari gang aneh ini. Hari semakin gelap dan ia tenggelam dalam kecemasan. Keringat mengalir dari keningnya dan langkah kakinya semakin cepat. Berharap ia bisa keluar dari lorong-lorong aneh ini. Saat berbelok di sebuah persimpangan, ia merasa mengenali lorong ini. Ia menyadari bahwa sejak tadi ia hanya berputar-putar. Air matanya mulai mengalir karena ia tak bisa lagi membendung ketakutan serta kecemasannya. Namun, hatinya lega tak kala ia melihat sebuah pintu yang ia kenali. Ia mengetuk kembali pintu rumah nenek tersebut. Sang nenek membuka pintu dan tersenyum ramah saat mengenali wajah Gina. Ia mempersilahkan Gina masuk, mengambilkannya semangkuk air dan menyodorkannya pada Gina. "Kamu pasti lelah, makanlah dulu," ujarnya. Gina menyantap dengan lahap semangkuk air putih tersebut dan meminta izin pada sang nenek untuk bermalam satu malam lagi. Sang nenek tak keberatan. Ia berbaring di tempat tidur. Gina merasa sangat nyaman dan tenang di balik selimutnya. Saat ia mulai terlelap, tiba-tiba pikirannya melayang ke rumah dan keluarganya yang pasti sangat mengkhawatirkannya saat ini. Mungkin di rumah nenek ini ada telepon yang bisa dia pinjam, pikirnya. Ia bangkit dari tidurnya dan melangkah keluar kamar. Suasana rumah nenek tersebut sudah sangat gelap. Sepertinya sang nenek sudah tidur. Gina berjalan perlahan ke arah ujung lantai 2 mengecek apakah ada pesawat telepon di lantai 2. Tidak ada. Ia malah bertemu dengan sebuah pintu menuju ruang yang selama ini tak disadarinya. Ia membuka pintu ruang tersebut. Meski diselimuti kegelapan, Gina bisa melihat bahwa ruangan tersebut merupakan kamar tidur. Kamar tidur yang sudah sangat usang, kotor, berdebu seperti tak ditempati bertahun-tahun. Ia memberanikan diri melangkah memasuki kamar tersebut yang disadarinya menyerupai dengan kamar yang ia tempati di rumah nenek tersebut. Ia merasakan aura berbeda saat berada di ruangan tersebut. Bulu kuduknya berdiri dan langkahnya sedikit gemetar. Keheningan yang mencekam itu sontak pecah saat langkah Gina menginjak sesuatu tak jauh dari tempat tidur. Ia menunduk untuk melihat lebih dekat apa yang baru saja ia injak. Sebuah tulang berukuran cukup besar. Entah tulang apa itu. Ia sangat ketakutan hingga tak bisa berkata-kata. Saat memalingkan pandangannya ke arah kolong tempat tidur, ia langsung berteriak histeris. Masih ada banyak tumpukan tulang belulang yang ada di kolong tempat tidur tersebut. Ia sontak langsung berlari meninggalkan ruangan tersebut melalui koridor lantai 2 dan menuruni tangga ke lantai bawah. Pemandangan tak kalah mencekam telah menantinya. Tepat di meja makan di mana ia baru saja menyantap makan malamnya, terduduk tengkorak manusia yang telah mengering, berbalut pakaian usang yang telah compang-camping. Pakaian yang sama dengan pakaian yang dikenakan sang nenek yang menolongnya malam itu. Gina terdiam. Ia membatu, mencoba mencerna apa yang sedang ia lihat. Hingga perlahan ia menyadari tengkorak tersebut perlahan menoleh ke arahnya. Dia menatapnya dengan pandangan kosong. Gina langsung berteriak histeris berlari ke arah pintu keluar. Meninggalkan rumah sang nenek misterius, berlari menyusuri lorong-lorong di tengah gelapnya malam. Berharap suatu hari ia bisa keluar dari lorong tersebut dan kembali ke rumahnya. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk lebih banyak cerita temani larut malammu.